Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan belajar kitab Nahwu Al-Ajurumiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab tentang kalam. Kalam pembagiannya apa, lalu kemudian tanda-tandanya. Sehingga pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab baru, yaitu Al-I'rab. Tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari pengertian i'rab seperti yang definisikan oleh muallif rahimahullah. Baik, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Jadi i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan yang terjadi pada akhir-akhir kalimat. Nah, inilah inti dari pelajaran nahwu itu. Jadi ilmu nahwu itu adalah intinya itu perubahan pada akhir-akhir kalimat. Likhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha, disebabkan perubahan tadi oleh perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Itu yang dimaksud dengan likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran. Baik perubahan itu bentuknya secara lafaz, yakni dilafazkan, atau secara takdir, Kita akan jelaskan bagaimana pengertiannya insyaallah. Baik, perubahan akhir-akhir kalimat yang terjadi itu bagaimana? Oke, perhatikan teman-teman pada contoh berikut. Perhatikan contoh pertama. Muhammadun Nabiyullah. Muhammadun Nabiyullah. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, Shadaqtu Muhammadan. Shadaqtu Muhammadan. Yang ketiga, amantu bi Muhammadin. Amantu bi Muhammadin. Kalau teman-teman perhatikan pada satu kalimat itu Muhammad di setiap contoh yang ada. Pada contoh pertama, kedua, dan ketiga. Muhammad pada akhir kalimatnya, pada akhir katanya berharokat yang berbeda. Di kalimat yang pertama, di situ dijelaskan bahwa Muhammad dengan dhammah. Kemudian yang kedua dengan fathah. Kemudian yang ketiga dengan kasroh. Nah, perubahan ini itu yang disebut dengan i'rab. Lalu perubahan ini disebabkan oleh ada amil-amil yang masuk kepadanya sehingga perubahannya terjadi. Jadi amil itu mempunyai pengaruh terhadap harokat akhir pada satu kata. Nah, perubahan itu berbeda sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Kita akan jelaskan itu pada penjelasan berikut insyaallah. Kemudian muallif rahimahullah melanjutkan wa aqsamuhu arba'atun. Wa aqsamuhu arba'atun. Apa saja dia? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Inilah pembagian i'rab. Lalu kemudian muallif menyebutkan kembali pada matanya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u والنصب والجزم ولا خفض فيها. Muallif ingin menjelaskan kepada kita di sini bahwasanya pembagian i'rab itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rafa', kemudian ada nasab, kemudian ada khafad, kemudian juga ada jazam. Nah, keempat ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 2. Nah, seperti yang dijelaskan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wa khafdu wa la jazma fiha. Untuk isim, i'rab untuk isim itu hanya 3. Dia adalah rafa',
nasab, khafat dan tidak jazam. Jadi isim tidak mungkin dijazamkan. Nah, kemudian untuk fi'il i'rabnya bisa jadi dia rafa', nasab, jazam, dan fi'il tidak dikhafatkan atau tidak dijarkan. Nah, perlu teman-teman ketahui rafa' itu dia adalah tanda i'rabnya bisa dikenali dengan dhammah. Jadi tanda rafa' itu tanda aslinya adalah dhammah. Kalau nasab dia adalah fathah, kalau khafat atau jar dia itu adalah kasrah, sementara jazam biasanya ditandai dengan sukun. Agar mempermudah teman-teman memahaminya, kita akan coba buat contoh dari setiap i'rab. Baik, untuk contoh yang pertama kita ambil contoh yang di awal tadi. Muhammadun Nabiyullah. Perhatikan kalimat Muhammadun di sini. Muhammadun di sini dia marfu atau rafa. Nah, ditandai dengan dhammah. Muhammadun Nabiyullah. Kemudian untuk nasab, sadaqtu Muhammadan. Sadaqtu Muhammadan. Kalimat Muhammadan, perhatikan teman-teman di sini Muhammadan. Di sini adalah contoh nasab. Nasab ini ditandai dengan fathah di akhirnya. Nah, maka kalimat atau kata Muhammad dikatakan mansub yang dinasabkan. Oke, contoh ketiga, amantu bi Muhammadin. Amantu bi Muhammadin. Bi Muhammadin, kalimat Muhammad di sini berharokat kasrah, dan kasrah merupakan tanda dari khafat atau jar. Maka kalimat Muhammad kita katakan majrur. Lalu kemudian untuk jazam kita kasih contoh Muhammadun lam yazhab. Muhammadun lam yazhab. Perhatikan kalimat lam yazhab. Di situ kalimat yang diberi harokat sukun adalah lam yazhab. Lam yazhab di harokat akhirnya. Nah, kenapa tidak Muhammad yang kita rubah di sini? Karena jazam hanya masuk kepada fi'il. Nah, penjelasan lebih detailnya nanti akan kita jelaskan ini pada pertemuan selanjutnya insyaallah pada pembahasan alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Kita akan jelaskan lebih detail lagi insyaallah. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau ada pertanyaan pada teman-teman atau ada hal-hal yang belum jelas, boleh tinggalkan di kolom komentar. Kami akan jawab insyaallah. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.